Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurjati dari Oceanografi B dengan NIM akhir 40085. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan hidrodinamika sederhana satu dimensi. Yang dimana persamaan hidrodinamika satu dimensi ini terdapat dua persamaan. Yang pertama persamaan gerak dan persamaan kontinuitas. Nah, untuk persamaan gerak sendiri, rumus kompleksnya itu ada ini. Ada U UT plus UX plus G zeta X sama dengan disipasi dan gaya luar. Nah, itu persamaan gerak. Nah, untuk persamaan kontinuitas itu ada dalam kurung HU X plus zeta T sama dengan 0. Nah, dari kedua persamaan ini, dari kedua persamaan ini aku jelasin. Jadi saya jelasin. Jadi T itu adalah waktu, X adalah ruang, zeta adalah elevasi muka air, U adalah percepatan, G adalah percepatan gravitasi, disipasi adalah gradien dasar atau gesekan, yang dimana gaya luar adalah contohnya stres angin dan sebagainya. Nah, oke teman-teman, aku ganti kamera belakangnya. Dari rumus persamaan gerak itu diturunkan dari yang UT UX ini menjadi seperti ini. Do U do T plus U do X plus G do zeta do X sama dengan disipasi plus gaya luar. Nah, di sini di ruas kiri itu ada 3 suku, di kanan itu ada 2 suku. Yang pertama ini, yang suku pertama ini adalah percepatan terhadap waktu, yang kedua adalah non linear, yang ketiga adalah gradien elevasi, yang lalu suku pertama ruas kanan adalah ini ya, gerakan dasar gesekan, gaya luar itu stres angin dan sebagainya. Setelah itu ada persamaan kontinuitas, yang mana kontinuitas adalah dalam kurung X plus zeta T sama dengan 0 diturunkan menjadi do dalam kurung HU do X plus do zeta do T sama dengan 0. Nah, dari sistem persamaan 1 dan 2 adalah persamaan yang diintegrasikan terhadap kedalaman. Jadi kecepatan U adalah kecepatan yang dirata-ratakan terhadap kedalaman yang menghasilkan persamaan tersebut. Lalu diketahui pula kedalaman total H diberikan oleh H sama dengan zeta plus D. Nah, D sendiri itu adalah kedalaman aktual yang dari sini sampai ke sini, sedangkan zeta adalah dari sini ke sini, yang menghasilkan H adalah kedalaman total. Lalu lanjut ke penyederhanaan dari kedua persamaan tersebut. Nah, yang pertama adalah penyederhanaan persamaan gerak yang awalnya seperti ini, do U do T plus U do X plus G do zeta do X sama dengan disipasi plus gaya luar, yang mana suku non linear, disipasi dan gaya luar itu diabaikan, yang menjadi do U do T plus G do zeta do X sama dengan 0. Jadi yang ini nih, jadi ketika dia diabaikan, ini dicoret guys. Nah, ini enggak, pulpennya mati, maaf ya. Nah, ini dicoret nih seperti itu, yang menghasilkan persamaan satu dimensi sederhana seperti ini. Lalu lanjut ke persamaan kontinuitas, yang awalnya yang seperti ini, do dalam kurung HU do X plus do zeta do T sama dengan 0, dia disederhanakan lagi menjadi seperti ini, H do U do X plus U do H do X plus do zeta do T sama dengan 0, yang apabila kedalaman dianggap sama atau setara, maka suku ketiga diabaikan, suku kedua akan diabaikan. Jadi yang ini dicoret, maka terjadilah suku paling sederhana menjadi do zeta do T plus H do U do X sama dengan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan arti-fisis persamaan gerak atau momentum. Yang pertama itu persamaan gerak itu sendiri kan seperti ini teman-teman, yang tadi sudah sederhana. Lalu dari suku kedua dari ruas kiri itu akan dipindahkan ke ruas kanan, yang menjadi do U do T min G do zeta do X. Nah, sebenarnya memang jika dipindah menjadi min ya, tapi bukan hanya itu. Jadi ada arti lainnya atau arti fisisnya. Nah, di sini ada 3 kasus. Yang pertama kasus ini, di mana zeta 1 dan zeta 2, zeta 1 lebih tinggi daripada zeta 2. Nah, ketika zeta 1 lebih dari zeta 2, nah diketahui jika zeta 1 itu lebih daripada zeta 2. Nah, kita cari rumus gradiennya dengan rumus ini. M sama dengan Y2 min 1 per X2 min X min 1. Nah, yang mana yang pasti ini menghasilkan gradien elevasi negatif. Nah, gradien elevasi negatif menghasilkan arus yang bergerak ke arah X positif, yang mana ini ke arah sini nih, set gitu. Nah, kita mempunyai kasus yang kedua, yang mana zeta 1 yang awalnya lebih tinggi sekarang lebih rendah daripada zeta 2. Nah, seperti
Seperti kasus pertama ini sebaliknya, yang mana gradien elevasi pasti akan positif dan menghasilkan arus yang bergerak ke arah X negatif. Kalau misal tadi ke sini, maka ini ke sini gitu. Kenapa tadi nilai G-nya itu minus? Ketika G ini diasumsikan tidak ada, maka nilai dou dt itu harus sama dengan dou zeta dou x. Yang mana jika kita tahu dou zeta dou x nya ini kurang dari 0, maka ini akan menjadi nilai negatif. Nah, maka kita membutuhkan meminuskan nilai G agar menjadi nilai positif seperti itu. Nah, di kasus ketiga ini ada yang dimana zeta 1 dan zeta 2 ini sama rata atau sama. Ketika zeta 1 dan zeta 2 itu sama, nilai gradiennya yang kita cari menggunakan nilai gradien M sama dengan Y2 min Y1 sama per X2 min X1 itu menjadi 0. Maka ketika ini sama, tidak adanya arus yang bergerak ke kanan atau maupun ke kiri seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan arti fisis persamaan kontinuitas. Untuk arti fisis kontinuitas sama seperti tadi, persamaannya yang di suku kedua ini dipindah ke ruas kanan. Nah, yang mana nilai H menjadi minus, sama seperti konsep di persamaan gerak tadi. Nah, untuk arti fisis persamaan kontinuitas di sini kita ada 3 kasus. Yang kasus pertama adalah U atau percepatan 1 ini lebih rendah daripada U2 atau percepatan yang kedua, dan di mana di sini simbolkan dengan vektor yang lebih kecil daripada vektor yang kedua kayak gitu. Nah, lalu ketika air datang lebih sedikit daripada air yang keluar, maka air tersebut akan menjadi habis atau nah, ketika U1 itu lebih kecil daripada U2, maka gradien kecepatan arus positif itu akan menghasilkan perubahan elevasi terhadap waktu negatif, atau elevasi muka air akan menurun seperti ini, yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini gitu. Nah, dalam kasus kedua kita itu sama seperti tadi, cuman ini sebaliknya. Jadi ketika U1 itu lebih besar daripada U2, maka ya seperti yang kita kira, maka air itu sama. Ketika gradien kecepatan arus negatif, maka menghasilkan perubahan elevasi terhadap waktu positif, maka elevasi muka air itu akan naik, yang mulai dari seperti ini jadi seperti ini. Ketika teman-teman ngasih air lebih banyak daripada yang dikeluarin dari bak tersebut, maka airnya akan meledak kayak gitu. Nah, di kasus ketiga kita memiliki U1 dan U2 itu sama, yang mana ketika air masuk dan air keluar itu sama-sama setara atau sama-sama ya sama, itu maka gradien kecepatan arus 0 itu menyebabkan tidak ada perubahan elevasi terhadap waktu atau elevasi muka air tetap. Maka ketika zetanya di titik ini, maka di zeta setelahnya juga tetap seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.